Halo, kenalin nama aku Marcelina dari kelas Bahasa Indonesia dengan NIM 212214064. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang perjalanan membaca aku, perjalanan literasi aku dari SMP ya. Jadi dulu waktu SMP sama SMA itu kan masih gencar-gencarnya pemerintah menggalakkan gerakan literasi di sekolah. Jadi waktu itu di sekolah aku tuh diwajibin punya buku buat kita literasi gitu loh, dan aku kebanyakan ngambil novel karena aku ngerasa ya buku bacaan yang paling mudah aku pahami dan mungkin seru buat aku ikutin tuh novel. Terus jadi waktu masa-masa SMP SMA tuh bener-bener suka tuh rajin baca buku, itu juga kayak akhirnya menjadi habit ya, di waktu luang juga baca buku. Tapi ternyata setelah aku selesai di SMP SMA itu dan akhirnya aku nggak lagi mengikuti program literasi itu, semangat literasi itu mulai menurun gitu loh. Aku juga jadi jarang baca buku, jadi bahkan semenjak kuliah mungkin ya itu kayak benar turun, nggak kayak waktu SMP SMA. Dan sekarang aku mau sharing tentang buku yang berkesan, yang kayak sampai sekarang tuh masih keinget, masih membekas di dalam hati dan pikiran aku. Jadi ada dua buku, mereka sama-sama bukunya Wina Effendi. Yang pertama itu ada Girl Meets Boy, terus yang kedua itu ada Happily Ever After. Jadi dua buku ini tuh dikemas dalam pilihan kata yang mudah buat umur-umur SMP, karena dulu waktu aku baca dua buku ini itu waktu aku kelas 3 SMP. Jadi aku membahas buku yang kedua dulu ya, buku yang judulnya Happily Ever After. Jadi buku ini kenapa bisa berkesan buat aku yang waktu itu masih kelas 3 SMP, masih anak-anak ya. Kenapa buku ini akhirnya bisa aku ingat sampai sekarang aku kuliah? Karena buku ini tuh nyeritain tentang perjalanan seorang anak yang saat itu juga masih kuliah di keluarganya gitu loh. Jadi kayak menceritakan tentang keluarganya dia yang awalnya tuh keluarga cemara. Kita nyebutnya sekarang keluarga cemara ya. Keluarga yang sejahtera gitu loh, maksudnya kayak mulus-mulus aja, terus akhirnya dia sakit dan dia menjumpai permasalahan-permasalahan yang datang di keluarganya. Terus kayak akhirnya dia struggle sama sakitnya dia, terus struggle sama keluarganya juga. Di situ tuh aku akhirnya paham kalau misal ya emang dalam suatu keluarga itu tuh hal yang biasa ketika kita tuh dihadapkan oleh masalah-masalah yang bagi kita anak, posisinya anak tuh itu suatu hal yang menyakitkan, dan kayak kita maunya nyalahin orang tua nih, kan orang tua yang bertanggung jawab atas kebahagiaan aku sebagai anak di keluarga. Dan dari buku ini tuh aku belajar kalau misal kita tuh nggak bisa nyalahin orang tua, dan karena emang itu ya perjalanan kita bareng-bareng, perjalanan kita satu keluarga gitu loh, buat akhirnya bisa menjadi keluarga yang lebih baik, lebih saling menyayangi, lebih saling kuat tuh dalam perjalanannya tuh bakalan mengalami banyak masalah-masalah. Dan aku bisa paham itu dari buku ini. Akhirnya aku bisa nerima kalau yaudah ternyata it's okay, setiap keluarga tuh bakalan mengalami yang namanya permasalahan-permasalahan di kehidupan berkeluarganya. Terus buku selanjutnya tuh yang judulnya Girl Meets Boy. Buku ini akhirnya kenapa bisa aku inget karena aku paham banget isi buku ini, kayak masih inget gitu. Jadi buku ini tuh cerita tentang kayak cowok-cewek yang jatuh cinta, dan mereka tuh masih sekolah ya, cowok-cewek yang saling jatuh cinta tapi mereka tuh berasal dari kelas sosial yang berbeda. Jadi yang cewek tuh dari kelas sosial menengah ke bawah, sedangkan yang cowok tuh dari kelas sosial yang orang-orang kaya gitu. Kenapa buku ini tuh bisa aku ingat dan bisa berkesan? Karena dia tuh dikemas dalam kata-kata yang benar-benar sederhana buat dipahami oleh waktu itu aku umur SMP ya, umur 15 tahun, itu benar-benar sangat mudah dipahami gitu. Oh, aku bisa baca buku ini, aku ngerti, aku seru, aku enjoy buat baca buku ini. Karena waktu SMP itu aku udah kayak menuntut diri aku buat bisa baca buku-buku berat. Karena kan di rumah aku kebanyakan tuh bukunya ayahku yang kayak berat-berat gitu loh bahasanya. Nah itu dulu tuh aku waktu SMP tuh udah menargetkan, bahkan waktu SD ya, SD tuh aku baca-baca buku itu kan belum paham ya, terus kayak aku SMP harus bisa paham deh buku-buku ini. Tapi sampai SMP pun ternyata belum bisa paham, dan semenjak aku baca buku ini aku jadi tahu kayak oh alah ternyata tuh kemampuan membaca aku tuh baru segini, aku bisa baca semakin tinggi tuh belum bisa. Dan mungkin itu emang harus dilatih, dan emang harus dilatih sih, nggak cuma mungkin, emang membaca tuh harus dilatih. Dan waktu itu aku akhirnya sadar kalau aku tuh taraf bacanya baru segini, baru buku-buku yang enteng, yang emang buat pelajar, dan kayak buku-buku yang
bukan buku yang ceritanya berat, itu enggak, buku yang alurnya simple dan pemilihan katanya juga simple. Ternyata level membaca aku tuh baru sampai situ, dulu aku paham dan akhirnya aku sadar berkesan sampai sekarang tuh aku ingat buku ini, karena buku ini yang akhirnya menyadarkan aku bahwa aku tidak sepintar itu untuk membaca buku-buku berat. Jadi itu tadi 2 buku yang berkesan buat aku sampai sekarang, masih aku ingat. Mungkin kalau kalian lagi cari-cari referensi buku, kalian bisa baca 2 buku ini, yang ini tuh enteng banget sih buat dibaca dan gampang buat dipahami. Jadi bisa jadi bacaan-bacaan di waktu luang gitu loh, bukan yang bacaan berat buat mengasah otak ya, tapi ini juga bisa mengasah otak sih. Ya pokoknya ini buku yang nggak gitu berat dan tapi tetap seru. Kalian bisa baca 2 buku ini. Makasih.